Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello. Perkenalkan, nama saya Lutfi Angges Sastiwi dari kelas 3B3 Fisioterapi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pertemuan 5, pilihan kedua, yaitu bercerita tentang salah satu tokoh Muhammadiyah yang menjadi teladan. Dengan dosen pembimbing, Ibu Irfatul Hidayah. Dalam tugas kali ini, saya berkesempatan untuk menceritakan tentang Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir. Siapakah Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir? Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir merupakan salah satu tokoh penting dalam Muhammadiyah. Beliau adalah ketua Muhammadiyah menggantikan A.R. Fahrudin yang dipilih pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta pada tahun 1995. Dalam kepemimpinannya, KH Ahmad Azhar Bashir memiliki corak yang tersendiri, di mana berbagai kajian keilmuan dan tasawuf sangat gencar dilakukan. KH Ahmad Azhar dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau dibesarkan pada lingkungan masyarakat yang taat atau berpegang teguh pada nilai agama, yakni Kauman. Ayahnya bernama Haji Muhammad Bashir dan ibunya bernama Siti Jilalah. Pendidikan formalnya dimulai pada Sekolah Rendah Muhammadiyah di Suronatan, Yogyakarta. Setelah tamat pada tahun 1940, beliau menjadi santri di Madrasah Salafiyah, Ponpes Salafiyah Termas, Pacitan, Jawa Timur. Setahun kemudian, beliau pindah ke Madrasah Al-Falah di Kauman hingga tahun 1944 untuk menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertamanya. Pendidikan lanjutan kemudian ditempuhnya di Madrasah Mubalikin 3 atau Tabligh School, Muhammadiyah Yogyakarta dan selesai selama hanya 2 tahun. Pada zaman revolusi, Azhar Bashir bergabung dengan Kesatuan TNI Hizbullah Batalion 36 di Yogyakarta. Seusai kemerdekaan, beliau kemudian kembali lagi pada bangku sekolah dan beliau kembali ke Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949. Tamat tahun 1952, lantas meneruskan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta. Beberapa saat kemudian, Azhar Bashir mendapat beasiswa untuk sekolah ke Baghdad, Irak. Fakultas Adab jurusan sastra adalah bidang yang diambil. Dari sini, kemudian Azhar Bashir meneruskan pendidikan ke Fakultas Al-Ulum Universitas Kairo serta belajar Islamic Studies sampai meraih gelar master berkat tesis Nizam Al-Miras fi Indonesia Bain al-Urfa Syariah Al-Islamiyah atau Sistem Warisan di Indonesia antara hukum adat dan hukum Islam. Tak hanya bidang keilmuan, pada bidang organisasi pun Ahmad Azhar aktif terlibat. Sejak duduk di sekolah menengah, beliau telah bergiat di Majelis Tabligh Muhammadiyah. Karir organisasinya ini dimulai sebagai juru tulis yang tugasnya mengetik dan menulis surat. Lama-kelamaan, karena kegigihan dan ditunjang dengan kemampuan ilmu agamanya, Ahmad Azhar dipercaya menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah ketika lembaga ini baru didirikan tahun 1954. Jabatan ini dikukuhkan pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Palembang tahun 1956. Namun, tidak berlangsung lama, jabatan itu diserahkan kembali ke pimpinan pusat Muhammadiyah karena beliau harus kuliah ke Baghdad dan Kairo. Kembali ke tanah air, beliau diangkat sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada. Sembari mengajar, Ahmad Azhar aktif kembali di organisasi Muhammadiyah yang kali ini sudah di tingkat pimpinan pusat. Beliau lantas berkecimpung di lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah bidang penetapan hukum agama dengan menjadi pimpinan dari tahun 1985 sampai 1990. Tahun 1990 pula, pada Muktamar Muhammadiyah di Semarang, beliau diberi amanah untuk memimpin Muhammadiyah. Pada saat yang sama, beliau duduk dalam beberapa organisasi, antara lain sebagai seorang ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Pusat Masa Bakti 1990 sampai 1995, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, serta anggota MPR RI periode 1993 sampai 1998. Sementara di tingkat internasional, ia menjadi anggota tetap Akademi Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Pada usia 65 tahun, beliau sudah memasuki masa pensiun dari mengajar pada Universitas Gadjah Mada, Fakultas Filsafat.
Tetapi beliau tetap bertekad mengabdikan ilmunya dengan mengajar di Fakultas Hukum UGM, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di waktu senggangnya, Ahmad Azhar memanfaatkan waktunya tersebut untuk menulis buku. Beberapa karyanya antara lain Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Ekonomi Islam, Hukum Adat di Indonesia, Prospek Hukum Islam di Indonesia, dan masih banyak lagi. Di samping itu, ada pula buku yang membahas persoalan akhlak dan bidang lainnya. Saat memasuki musim haji tahun 1994, pemerintah menunjuk beliau menjadi Wakil Amirul Hajj Indonesia. Setelah pulang dari Tanah Suci, beliau kembali bekerja keras. Awal Juni 1994, beliau dilarikan ke rumah sakit karena komplikasi penyakit gula, radang usus, dan jantung. Kondisinya kian memburuk hingga pada tanggal 28 Juni 1994, KH Ahmad Azhar Bashir dinyatakan meninggal dunia. Tokoh karismatik dan pejuang Sabil ini dikenal sebagai ulama yang sederhana. Di samping itu, banyak orang yang kagum akan kemampuan intelektualnya. Beliau gigih untuk menimba ilmu hingga mengabdikan ilmunya, dan sangat amanah dalam berorganisasi. Ahmad Azhar dalam acara pelantikan PDM dan PCA Jakarta Timur, Rawamangun. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir sebagai anggota Dewan Pengawas PMI tahun 1992. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir berfoto dengan Wakil Presiden Tri Sutrisno bersama anggota manajemen Bank Muamalat Indonesia. Foto-foto kegiatan Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir tersebut diambil dari karya Suratmin. Sekian dari saya tentang salah satu tokoh Muhammadiyah yang menjadi teladan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.